Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Wa qala lan ngendika sapa musannaf aidon halimalih wa tushtaratu lan den syaratake apa salah satu syurutin telu pira-pira syarat ba'dal faraghi ing dalem sakwise rampung minaz zikri saking zikir. Al awwalu ta kang dingin iku as-sukutu meneng. Fa iza sakata mongko ari kalane meneng sapa si zakir wong kang zikir yakhsha'u mongko khusyuk sapa si zakir wa yaskunu lan anteng sapa si zakir wa yahduru lan hadir ma'ahu bareng sartane zakir apa qalbuhu atine si zakir. Nek hadir ngono mau mutaroqiban hale kang niti-niti atau merasa diawasi mengawas-ngawasi liwaridi zikri marang waridi zikir. Warid hal yang perkara kang tumibo efek dari zikir. Fala'allahu mongko menawa-menawa waridu zikri iku yaridu temurun apa waridu zikri alaihi ngatasé si zakir. Faya ummu mongko sumrambah apa wujuduhu wujude waridu zikri fi lahzatim ing dalem sak mongso sak delok sak lahzah malam ya umma selagine ora sumrambah apa warid hu ing zakir biryadati sebab riyadhah wal mujahadati lan mujahadah atau merangi nafsu fi salasina ing dalam 30 apane sanatan taune. Setelah pembahasan syarat berzikir dan adabnya kemarin yang disebutkan di dalam kitab Manhajus Salik, di sini dikatakan juga ada 3 syarat yang perlu dilakukan setelah selesainya zikir. Yang pertama adalah diam. Jadi setelah zikir kita berdiam diri sejenak, menghadirkan hati kita untuk perenungan sambil mengawasi barangkali nanti datang waridu zikri. Sehingga ketika warid itu datang maka akan nampak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang yang berzikir. Monggo. Sedangkan yang disebut dengan warid itu antara lain ada kalanya berupa perasaan nyaman, perasaan unsuk, ini bahasa di dalam hikam itu al-unsuk. Ini secara wong Jawa ini aring-aringan, berarti kenyamanan hati. Ada juga yang mengartikan warid itu adalah tarikan ataupun tuntunan yang datang ke dalam dirinya kepada hati si zakir untuk mendawamkan wirid itu ataupun untuk menambah frekuensi wiridnya. Itu namanya warid. Jadi ada kalanya warid itu datang lebih dulu sehingga menarik seorang salik untuk
melaksanakan wirid, ada kalanya justru salik itu melakukan wirid lebih dahulu, kemudian baru datang warid. Dimana saat kita berdiam diri setelah zikir itu dalam rangka mengharap kehadiran warid itu. Entah kita nggak bisa memastikan wujudnya apa gitu, enggak. Yang jelas kalau kita ngaji hikam itu salah satunya adalah taknisul qulub. Jadi ketenangan jiwa, merasa nyaman melaksanakan itu, melakukan senang merasa ringan melakukan itu, dan punya efek ketenangan jiwa yang pasti gitu. Dan warid ini kita harapkan karena apa? Belum tentu warid itu datang dengan kita melakukan riyadhah. Riyadhah itu olah batin. Nah, olah batin, riyadhah dan mujahadah melawan keinginan nafsu. Dengan cara itu kita mengurangi keinginan-keinginan. Belum tentu kita riyadhah mujahadah 30 tahun itu bisa mendapatkan warid. Karena apa kok di sini kita disyaratkan untuk diam sejenak setelah berzikir? Karena afdholul a'mal itu ya zikir. Nah, itu kalau dilihat di halaman sebelumnya, afdholul a'mal wa a'zamul darajatil a'mal ya adzikru. Kenapa begitu utamanya? Karena zikir itu ibadah yang tidak terbatasi waktu dan ruang, juga tidak terbatasi kita hadas atau tidak. Hanya saja nanti ada adabnya. Ketika kita berhadas atau ketika kita berada di tempat yang kurang baik, misalkan di kamar mandi, zikirnya ya bil qalb kayak gitu. Ini keutamaannya. Asani utai kang kaping pindho iku ayyazumma yen to narik utawa nahan sapa zakir, narik nafasahu ing ambekane zakir miroron kelawan piro-piro ambalan. Setelah selesai tarik nafas beberapa kali, tarik nafas, tahan, tarik nafas lagi, tahan lagi, itu beberapa kali. Kenapa kok demikian? Li annahu krana temen setuhune ayyazumma nafasahu iku asra'u luwih banter litanwiril basirati maring madangi peningal ati wa kasfil hijab bilan buka hijab wa qat'i khawatiri syaitani lan megot piro-piro krentek saking setan wan nafsi lan nafsu. Li annahu krana temen setuhune kelakuan iku idza zamma nalikane narik utawa nahan sapa zakir nafasahu ing nafase zakir wa atdola lan nganggurake sapa zakir hawasahu ing poncondriyane si zakir asbaha mongko nyerupani sapa si zakir nyerupani al mayyita ing mayit wal mayyitu hale utawi mayit iku layak kesidu ora nejohu ing mayit sapa asyaitonu setan. Ini yang kedua disyaratkan agar kita bisa cepat mendapatkan efek zikir ya. Yang kedua setelah zikir kita hendaknya menarik nafas. Menarik nafas kemudian menarik nafas dan dalam tubuh lalu dilepaskan, diulangi berulang-ulang. Logikanya udara yang dipenuhi dengan suara-suara zikir itu juga akan berubah auranya, berubah energinya. Kalau ibarat orang apa itu namanya mistis ya seperti itu. Dan itu memang ada pengaruh tetap bahwa zikir itu udah punya pengaruh di segala lapisan dimensi. Makanya auranya itu kita hirup agar masuk ke dalam tubuh. Kita tahan nafas agar merata ke dalam seluruh tubuh. Nah inilah
proses yang sedemikian rupa ini akan lebih cepat untuk membantu menerangi mata hati dan membuka hijab. Hijab apa? Hijab tentang ilmu-ilmu yang gaib, bukan makhluk gaib, tapi ilmu-ilmu tentang gaib. Misal kita bisa memandang sebuah fenomena secara insaf. Secara insaf itu artinya secara adil. Kita melihat bukan semata-mata berdasarkan like or dislike, bukan hanya karena suka ataupun tidak suka, tetapi yang kita cari sisi positifnya. Kita mencari hikmahnya bahasanya. Wal hikmatu dollatul mukmin, ya kan? Idza wajadaha fa akhadha. Hikmah itu adalah harta harta yang hilang milik orang mukmin. Ketika sudah ditemukan ya silakan ambil. Walaupun dimanapun hikmah itu ditemukan. Walaupun kok keluarnya dari orang yang zalim kepada kita, tapi kok perbuatannya ada sisi positifnya yang kita bisa ambil, ya kita fokus kepada sisi positifnya. Itu namanya kita memandang sebuah fenomena ataupun sebuah kejadian secara insaf, secara adil. Yang kita lihat apanya, kebaikannya atau orangnya. Nah, kemudian ketika kita menarik nafas dan menahan nafas, itu adalah salah satu cara untuk memutus syaitan masuk ke dalam hati untuk membisikkan khotorot, ya, bisikan hati dari syaitan. Kenapa gitu? Karena tatkala seseorang menarik nafas dan menahan nafasnya itu, kemudian dia menganggurkan atau mendiamkan anggota badannya, tidak banyak bergerak. Nah, orang itu seperti mayit. Ini mayit tarik nafas, diam, anggota badannya tidak bergerak-gerak, itu seperti mayit. Dan mayit itu tidak akan dituju oleh syaitan. Disitulah langkah-langkah kita mengurangi serangan syaitan. Makanya kan kalau lihat apa yang adu ilmu di YouTube itu kan, Allahu Akbar, itu tahan nafas. Serangannya dengan dia menghentakkan lafal zikir sambil nafasnya itu dari atas kemaluan ditekan, dia nggak nafas. Jadi menjadi kekuatan yang keluar. Nah, cara wong anu nih yuk jadi tenaga dalam ya gitu. Asalisu tawi kang kaping 3 iku al imtina'u, nyegah ngan syurbil ma'i, saking minum banyu, ngaqibaz zikri ing dalem ngiring-ngiringi zikir. Li anna zikra krana temen setuhune zikir iku yurisu nekaake apa zikir, nekaake hurqatan ing ngobong wa syauqan lan bronto wa tahyijan lan ngegerei. Wa huwa utawi yurisu hurqatan iku al matlubu kang den puring minaz zikri saking zikir. Wa syurbul ma'i utawi nginum banyu ngaqibahu ing dalem ngiring-ngiringi zikir iku yutfi'u nyirep apa syurbul ma' zalika ing mengkono-mengkono yurisu hurqah wa syauqan wa tahyijan. Wa qad nuhiya lan teman-teman den larang apa nganhu syurbul ma'i ngaqibaz zikri min babit tibi saking babe kedokteran aidon halim malih to hale kaya mengkono-mengkono syurbul ma'i ngaqibahu yutfi'u ngono li anahu krana temen sene syurbul ma'i ngaqibaz zikri iku yurisu nekaake apa syurbul ma' fil a'dha ing dalam pira-pira anggota nekaake dororon ing bahaya atau kemelaratan. Warubama lan terkadang warubama yurisu lan terkadang nekaake apa syurbul ma' nekaake al istisqa ing amrih udan ndomi banyu amrih siraman. Nah, ini maksudnya apa nanti? Falyahris mongko becik lobao sapa zakir ngala hadhil adabi ngatasi kikilah tata krama
yen wis loba marang ikilah tata krama ya tazhar mongko pertelo ngalaihi ngatasé zakir apa barokatu zikri keberkahane zikir. Yang ketiga adalah menahan diri dari minum setelah zikir. Jadi jangan minum dulu karena zikir itu sifatnya panas. Jadi kita pembakaran hati ya, memanas dan menanamkan rasa kerinduan. Jadi orang zikir itu sedang menanamkan rasa kerinduan. Sama halnya ketika kita menyebut nama orang, lama-lama ya yang diingat itu, jadi kepengen ketemu dan segala macam gitu. Nah, ketika proses pembakaran ini sedang berjalan lalu kemudian kita siram air, ya mati dia proses pembakarannya. Sehingga apa yang dituju dari zikir, apa yang kita jadikan tujuan dari proses zikir ini nggak tercapai, itu nggak tercapai. Nah ini adab atau tata krama setelah berzikir. Yang kemarin itu tata krama menjelang dan di saat berzikir, ketika mau berzikir dan ketika sedang berzikir. Lah ini yang tiga ini yang kita lakukan setelah berzikir. Nah secara ilmu medis pun ternyata setelah gerak zikir ini memang kita dilarang untuk minum, karena dari ketika pembakaran sedang panas-panasnya ini berarti lalu kita siram, itu kan efeknya banyak. Langsung ibaratnya cara alat elektronik yang di off langsung dari sumber listriknya, ini kan ngaget neng elemen-elemen yang ada di alat elektro itu. Berbeda ketika kita off lewat itu yang kotak itu biasanya stabilizer misalnya, kan aliran setrumnya lebih halus gitu. Nah ini yang kita lakukan. Maka sama seperti ketika puasa itu juga kan sifatnya panas. Maka ketika kita buka langsung dengan buka es, itu enggak sehat, baik secara kedokteran maupun spiritual. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu matur ingsun, wa inna makana lan ang pestine ana sapa sayyiduna bendoro kita rupane Al-Haddad ya Sayyidina Abdullah bin Ali Al-Haddad ana iku ya'tadu ngadatake fi masjidi ing dalam masjide Al-Haddad ba'da qira'atir ratibi ing dalam sakwise maca ratib ngadatake syurbal ma'i ing ngunjuk toya minum banyu wa yudarulan dan idrake apa bihi syurbul apa bihi ma ngalal hadirina ing atase wong kang padha hadir ya. Fadzalika mengkono syurbul ma'i iku ba'da anis taufa ing dalem sakwise yen to nuhoni sapa Imam Haddad nuhoni asyuruta ing pira-pira syarat as-salasata kang telu. Wali annan nabiyya lan krana temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza hadara nalikane hadir utawa sowan nindahu ana ing dalem sandinge to ngarsane Gusti Kanjeng Nabi sapa as-sahabatu para sahabat lam yaftariqu mongko ora padha bubar sapa sahabat illa an zawatin kejaba saking cicip-cicipan kayak nek ndeleng YouTube kayak kan Sayyid Habib Ali Al-Jufri ngunjuk terus arep sebenarnya meja dicukut neng Kiai sapa kae Kiai Lirboyo terus di luas gonta-ganti iki zawak. Wa kana lan ana sapa sayyiduna bendoro kita rupane Al-Haddad ya Imam Haddad nafa'amu ko manfaati sapa Allah Gusti lebih kelawan Imam Haddad fi adatihi ing dalam pengadatane atau kebiasaane Imam Haddad wa ibadatihi lan
pira-pira ngibadahe Imam Haddad ana iku muhafizon wong kang ngreksa ngalas sunnah ing atase sunnah Kanjeng Nabi al-gharra ikang pertelo atau kang cemerlang ya, kang cumlorot ngala kamalil mutabaati ngatasi sempurnane manut lin Nabi marang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun ini yang menyusun kitab ini cicitnya beliau mengatakan adapun Imam Al-Haddad itu membiasakan atau dia membiasakan di dalam masjidnya itu setelah baca rotib itu beliau minum, kemudian diderna ini unjukannya maring jamangai maring hadirin. Itu pun melakukan seperti itu setelah Imam Haddad melakukan 3 hal ini. Setelah melakukan tiga hal ini yang tadi, yang pertama diam, yang kedua tarik nafas, yang ketiga tidak minum. Ya paling kan nggak sampai 5 menit kita melakukan itu. Yo kalau tembunge, kalau misalkan bahasanya ayyazumma nafasahu miraron, bahasa miraron itu kan jamak. Jamak itu minimal kan 3 lah katakan. Berarti 3 kali tarik nafas saja udah cukup gitu. Tapi dengan posisi anggota badan kita itu tidak bergerak. Wa'at tola hawasahu, anggota badan tidak bergerak, panca indera kita tidak bekerja. Artinya tidak cari-cari pendengaran mendengarkan apa itu, enggak, fokus aja masih di dengungan-dengungan suara zikir yang tadi kita ucapkan gitu. Terus mata kita enggak usah lihat kemana-mana, masih dalam posisi adab saat kita melakukan zikir, yaitu menghadap kiblat dan menundukkan kepala. Jadi kita melihatnya seperti orang sholat melihat pada tempat sujud. Itu yang kemarin diterangkan saat adab saat kita melakukan zikir. 3 kali nafas, panca indera kita tetap fokus kepada kalimah-kalimah zikirnya, itu yang kita lakukan. Setelah itu baru kita minum. Kemudian minumannya kita itu kita hidupkan. Di Indonesia ini nggak terlalu terjadi, nggak terlalu berlaku, kecuali memang betul-betul orang yang sudah tahu dan memahami sir dari itu semua. Kalau orang awam itu melihatnya kan dari mulut ke mulut itu jorok, lihatnya di situ. Tapi kalau orang yang sudah fokusnya adalah kalimat zikir dan Allah dan mazkurnya yang dizikir, ya, yang dizikir, yang kita ingat atau yang kita sebut-sebut, ya kita nggak lagi peduli ibaratnya dari mana keluarnya zikiran itu. Sama halnya ketika kita fokusnya pada sebuah lagu atau lagu satu band yang kita suka, kita udah nggak lagi berpikir itu keluarnya dari radio merek apa, udah nggak pikir apakah itu radio lawas apa radio terbaru, kan nggak mikir kita. Yang penting musik dan lagunya yang kita sukai itu udah dikeluarkan, kan begitu. Kalau orang awam masih berpikir ini apa gitu kan, bahkan kita bisa-bisa kita malah diolok-olok, dianggap ajaran yang jorok. Matlabun utawi iki iku pepurih ola ngendika sapa al-allamatu wong kang banget ngalime, wong kang banget pintere, Asy-Syaikhu ya Syekh rupane Abdurrahman Bakasir, ya Syekh Abdurrahman Bakasir Asy-Syihri fi kitabih dalam kitab Syekh Abdurrahman fit tibing dalam nerangake ilmu kedokteran. Kala ngendika ngendikane Syekh Abdurrahman, kala wis ngendika sapa ulama para alim, ngendikane at-tafakkuru tawi tafakkur, memikirkan fi masnu'atillahi dalam ciptaane Allah, pira-pira perkara kang den gawe Gusti Allah taala hale menurut sapa Allah, iku huwa uta tafakkur iku az-zikru zikir al-qalbi kang bangsa ati. Wa huwa uta az-zikrul qalbi iku afdhaluz zikri, lebih utama-utamane zikir. Wa qad awrada lan teman-teman wis nutur sapa Al-Ghazali, Imam Ghazali radhiyallahu an, nutur qisman ing dumduman wafiron kang sempurna,
fi kitab tafakkuri ing dalam kitab kang mertelaake tafakkur minal ihya sanging kitab Ihya Ulumuddin. Intaha wis tutup apa qala ulama'u at-tafakkur ila akhirih. Wa qala lan ndika sapa Imam Nawawi radhiyallahu anhu ngendikane zikrul qalbi ta zikir ati ma'al lisani sartane zikir lisan iku afdhalu luwih utama min zikril qalbi tenimbang zikir ati wahdahu halis wijine zikrul qalbi. Tuntutannya berarti adalah sebagaimana yang disebutkan pada halaman sebelumnya di halaman 18. Halaman 18 mengatakan qala hujjatul Islam rahimahullah. Imam Ghazali mengatakan bahwa az-zikru ala arba'i maratib. Zikir itu terdiri dari 4 tingkatan, 4 derajat. Al-ula zikrul lisani faqat, yang pertama adalah zikir lisan belaka, hanya lisannya saja. Nah, ini yang bisa dikatakan az-zikru ma'al ghaflah. Zikir tapi juga ghaflah, lalai. Asaniyatu, yang kedua adalah zikrul lisani ma'al qalbi takallufan. Zikir lisan bersamaan dengan hati secara dipaksa. Dipaksa itu maksudnya lisan kita mengucapkan, hati kita paksa untuk fokus ke apa yang kita ucapkan. Gitu. Begitu lagi misalkan kita lagi zikir ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, pikiran kita lagi ngawang keluar kalimat itu. Terus kemudian lagi zikir, tarik lagi mengangan-angankan apa cara menghadirkan makna zikir lagi. Itu ini namanya masih tingkatan zikir lisan ma'al qalbi takalluf gitu. Yang ketiga, zikrul qalbi tab'an, hanya zikir hati saja. Wa huduruhu ma'al lisani min ghairi zikrul qalbi tab'an, zikir hati yang menjadi porosnya. Tab'an itu kelawan mesti, wataknya itu. Jadi yang zikir pertama kali bukan lisannya, justru yang zikir pertama adalah hatinya, kemudian lisannya yang tertarik gitu. Lisannya yang tertarik mengikuti apa yang ada di dalam hatinya, mengucapkan. Nah, wa huduruhu ma'al lisani min ghairi takalluf, tidak ada pemaksaan atau tidak ada diusahakan untuk hadir gitu, takalluf itu dipaksakan. Dia otomatis hatinya udah bunyi sendiri gitu, hatinya udah hadir sendiri. Lihat apapun hatinya udah Masya Allah gitu. Memperhatikan apapun dia di hatinya sambil mengucapkan tasbih apa ucapan-ucapan zikir, walaupun lisannya tidak. Itu yang zikir qalb saja. Tapi kok sampai hatinya udah Masya Allah, kemudian lisannya terucap tanpa sadar, kadang-kadang otomatis terucapkan gitu. Nah, ini yang masuk kategori zikir qalb ma'al lisan bi ghairi takalluf, karena sudah jalan dia. Kita itu masih di zikir lisan. Kadang-kadang zikir ma'al qalbinya masih takalluf, karena selama kita mulai sampai akhir belum tentu qalb kita fokus di situ juga. Bisa jadi dari 100% kita cuma 5% qalbnya yang hadir, itu pun dipaksa-paksa gitu kan. Arabi'atu istilahul mazkur ngalal qalbi wastighraqquhu bih, yaitu menguasainya Allah al-mazkur, yang dizikiri. Nah, Allah ini maksudnya Allah yang menguasai hatinya si zakir. Jadi wastighraqquhu, dan menenggelamkannya Allah itu kepada hati kita. Hatinya si zakir itu sudah tenggelam dalam eksistensinya Allah. Ibaratnya wong agi orang yang sedang cinta-cintanya ini, lagi kata anak saya lagi dalam-dalamnya mencintai, itu ya hampir setiap waktu adanya nama itu. Lihat apapun keluarnya nama itu, kayak gitu. Nah, ini udah dalam penguasaan si mazkur gitu.
Nah kalau sudah dalam penguasaan mazkur ini, hati dan lisan itu udah nggak bisa terpengaruh, karena keluar terus gitu. Paham ya? Begitu. Demikian wa kama zakarna lan kaya oleh nutur ingsun ada bazikri ing tata kramane zikir wa arkanahu lan pira-pira rukune zikir wa syurutuhu lan pira-pira syarate zikir. Fal nazkur mongko becik nutur ingsun guna ing dalem kene bab utawa kene wektu nutur guna ing dalem kene panggonan nutur arkanad du'a ing pira-pira rukune doa wa syurutuhu lan pira-pira syarate doa wa awqatahu lan pira-pira wektune donga wa asbabahu lan pira-pira sebabe doa wa fadlahu lan kautamaane donga. Nah, ini setelah kita menyebutkan adabnya zikir, rukun-rukunnya zikir, syarat-syarat zikir, kemudian hendaknya kita akan menyebutkan atau membahas tentang arkan doa, rukunnya doa. Loh, apa kaitannya doa dengan zikir gitu? Kalau doa itu masuk ke dalam kategori zikir, tapi zikir belum tentu doa. Sebab kemarin juga diterangkan bahwa kullu amalin sholih, gitu. Kalau nggak salah kalimatnya seperti itu, huwa zikrun. Setiap amal soleh itu dikategorikan sebagai bagian daripada zikir. Maka berdoa pun bagian dari zikir, tetapi zikir belum tentu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsina biha bi'ibadika salihin dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi wa barakatuh.